Bab 1879. Fase penilaian. Pamantan, kamu terlalu sopan. Kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk partai Jihuoku. Ini masalah sepele. Huorong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku menyerap warisan para master kali ini, kalian sudah dapat kembali ke partai Jihuo bersamaku setelah misi kalian selesai. Dan semua dosa itu dibebaskan. Posisi sesepuh disiapkan untuk kalian oleh ayahku. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Muda. Mata Tanlin dan yang lainnya cerah, dan mereka segera mulai berterima kasih kepada mereka. Berada di sini bagaikan menghabiskan ribuan tahun di penjara hanya untuk menunggu saat ini. Ketika mereka berpikir untuk keluar, mereka tidak hanya akan melupakan masa lalu, tetapi mereka juga akan menjadi sesepuh partai Jihuo yang memegang otoritas. 6 orang itu bahkan lebih bersemangat. Dia mencoba yang terbaik untuk ke-6 orang itu, dan melihat kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Mata Huorong bersinar dengan jijik. Beberapa orang berjalan menuju rumah itu. Tanlin juga dengan hangat memperkenalkan situasi saat ini. Tuan Muda, di kediaman kuno master ini, setelah ribuan tahun bekerja keras di partai Jihuo, sebagian besar formasi telah dipecahkan, meskipun masih belum sepenuhnya dikuasai, tapi untuk berjalan-jalan di sini tidak akan terhalang oleh formasi. Meskipun tidak banyak harta di sini, tampaknya mereka diambil oleh pemilik rumah saat itu, tetapi tradisi inti dan warisan masih dilestarikan. Dan setelah banyak usahaku, itu belum rusak sedikit pun. Akses lengkap. Mata Huorong juga sedikit cerah saat mendengarnya. Apakah dirimu tahu ortodoksi seperti apa? Ini belum pasti. Tanlin menggelengkan kepalanya dan berkata, karena hanya ada satu kali informasi warisan yang lengkap, lelaki tua itu tidak berani mencoba menerimanya. 8 orang terus bergerak maju dan sampai ke kedalaman rumah, tempat seperti aula pembelajaran. Dan di alun-alun kecil ini, ada patung peri giok yang berdiri tegak setinggi 1 orang. Yang terukir di atasnya adalah seorang pria seperti peri dengan mata tajam. Dia duduk di atas tahta teratai, memegang slip giok di satu tangan, dan bermain roh di tangan lainnya. Patung itu penuh dengan kecemerlangan warna-warni, dan kabut putih meresap keluar, yang terlihat seperti peri. Tuan Muda, ini adalah penemuan terbesar kami di rumah ini. Patung ini adalah patung warisan. Selama Anda duduk bersila di atas tempat duduk di depannya, dan meletakkan tangan di slip giok patung itu, dan menggunakan Reiki berkomunikasi dengannya, Anda sudah bisa mulai mewarisi tradisi partai ini. Tanlin menunjuk ke patung itu dan memperkenalkan patung itu. Proses ini seharusnya cukup berat, tetapi Tuan Muda tidak perlu khawatir. Kami juga menemukan kolam spiritual yang terpelihara dengan baik di belakang rumah. Setelah Tuan Muda menerima warisan, Anda dapat berendam di kolam spiritual untuk menghilangkan kelelahan Anda. Bagus sekali. Huorong melangkah maju, memandangi patung itu dengan cermat, mendengarkan perkenalan Tanlin, dan sedikit mengangguk. Tetapi ketika sampai pada ini, ekspresi Tanlin agak ragu-ragu. Tetapi Tuan Muda, aku juga telah mengirim pesan kepada Tuan Sekte sebelumnya. Untuk menerima warisan Sekte Suci ini, kultivator harus memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, setidaknya untuk mencapai puncak fase transendensi, dan semakin tinggi tahapannya, semakin baik. Tuan Muda sekarang sudah di tahap apa? Tanlin bertanya dengan hati-hati. Faktanya, Huorong sangat terkendali saat ini, bahkan Tanlin tidak dapat melihat kekuatan Huorong. Saat tinggal di Gunung Suci selama lebih dari 1000 tahun, Tanlin tidak tahu tentang masalah Liga Pahlawan Es dan Salju. Pada titik ini, jangan khawatir. Huorong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak banyak menjelaskan, matanya berkilat tajam. Seolah sengaja ingin memamerkan kekuatannya di depan Tanlin dan adik perempuannya.
Bang! Pada saat ini, pakaiannya membengkak tiba-tiba, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Cahaya Reiki merah tajam begitu menyilaukan, ganas seperti gunung berapi yang meletus. Reiki yang kejam dan padat melonjak ke segala arah sebelum bergegas ke langit. Tanlin yang sudah berada di puncak fase transendensi, tidak tahan dengan aura ini, dan tiba-tiba terbang mundur. Para kultivator lainnya juga mundur satu demi satu, pakaian dan rambut mereka berkibar terus-menerus. Bahkan di alun-alun kecil ini, banyak benda bergetar ringan, terganggu oleh Reiki Huorong. Pada saat ini, Huorong penuh dengan cahaya ilahi, dan matanya dipenuhi dengan nyala api emas. Dia secara bertahap melayang seperti dewa api. Bang! Ada guntur teredam lain di langit, dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari segala arah menuju puncak tempat ini. Pamantan, apakah basis kultivasi ini sudah cukup? Di atas kepalanya ada malapetaka guntur. Huorong mengangkat tangannya, dan langit penuh dengan nyala api yang membara di sekujur tubuhnya. Hukuman langit, Tuan Muda telah mencapai tahap fase penilaian. Jantung Tanlin berdetak kencang, dia terus terengah-engah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika semua orang melihat awan mengembun, mereka semua terkejut. Tuan Muda, cepat singkirkan Reiki Anda, begitu Anda melewati fase penilaian, Anda tidak akan bisa tinggal di alam ini. Tanlin memanggil lagi. Huorong tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan Reiki. Kemudian, segel muncul di tengah alisnya, aura kultivasinya langsung turun, dan awan penilaian di langit menghilang tanpa jejak karena kehilangan targetnya. Kekuatan Tuan Muda itu luar biasa, orang tua ini sudah salah menilai. Mata Tanlin berkontraksi dan melengkungkan tangannya, ekspresinya penuh kekaguman. Tidak heran Master Sekte mengirim Huorong untuk datang, dan kali ini dia akan mengumpulkan ortodoksi Sekte Suci. Dia khawatir bahwa Master Sekte sedikit tidak sabar sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Siapa sangka Huorong masih sangat muda, tapi sudah hampir mencapai fase penilaian. Atau dengan kata lain, jika bukan karena segel ini, itu akan menekan sebagian besar Reiki Huorong. Huorong dapat memanggil hukuman langit kapan saja, dan dia dapat ditingkatkan ke alam fase penilaian. Adik, sekarang dirimu sudah tahu mengapa Eric Qin ini hanya serangga di mataku, bukan? Huorong mendarat dan menatap Huo Yue yang terkejut dengan senyum liar. Kakak, ternyata kamu bersembunyi begitu dalam. Adik perempuanmu ini sangat mengagumimu. Huo Yue juga memiliki tampilan pemujaan terhadapnya. Kalau begitu Eric Qin hanyalah seekor anjing sampah di depan kakak. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari tangan kakak. Dia sudah tamat. Kakak tertua telah menguasai sumber energi pergerakan langit yang mengerikan, dan akan menerima warisan Sekte Suci, dan basis kultivasinya juga sudah di tahap fase penilaian. Eric Qin ini bagaimana mungkin menjadi lawannya? Jadi adik kecil, setelah 3 hari, kamu akan melihat bagaimana aku menyiksa orang itu, bukan? Huorong menyingkirkan Reiki-nya dan berjalan perlahan ke patung giok peri, matanya juga dibanjiri warna-warna berapi-api. Yue, apakah ini nama belakang atau marga orang itu? Huorong menggosok patung itu, dan pada pakaian patung itu, dia melihat karakter Yue yang jelas, yang sepertinya mewakili identitas tertentu. Dengan gumaman santai, Huorong duduk bersila di atas tempat duduk dan menahan napas. Sesuai ucapan Tanlin, dia menekan telapak tangannya di slip giok patung dan mulai memancarkan Reiki, mencoba menyerap Taoisme yang diwariskan dalam patung. Dan tepat ketika Huorong melepaskan kekuatan sejatinya dan memanggil awan penilaian, Eric Qin, yang sedang berjalan menuju area di mana rumah para master berada, juga merasakan awan penilaian yang berjarak 100 mil, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Skala awan penilaian ini, intensitas guntur ini.
Mata Erikin berkedip aneh. Ya, ini adalah malapetaka guntur tingkat fase penilaian. Yang pasti bukan kultivator fase transendensi yang bisa dilakukan untuk menembus tingkatan, kata Iblis Fu pelan. Bersambung.